Pelita senja, renungan sang waktu. Saat itu, aku sedang hanyut dalam hangat dekap sang pemalas. Tiba-tiba dia hadir, memecah keheningan, membuyarkan ketenangan. Anganku retak, atmaku tersentak. Rasa-rasanya setengah dari kewarasanku terlahap waktu. Selimut hitam yang membungkus asa, belenggu rasa yang mengikat, didobrak paksa. Mata sayupku berubah merah padam, benciku bertunas, sementara senyum tuduhku menjelma datar. Ketidakpuasanku bertumbuh subur. Kata-katanya adalah api, menyulut ketenangan, menyalakan pertengkaran. Aku bahkan sempat ingin mengucapkan selamat tinggal di hadapannya, terutama saat mata kami beradu pandang. Namun, aku membendungnya. Suatu hari, arus sungai tiba-tiba berbelok. Bukan karena layar perahu kuubah, melainkan dia dan kebijaksanaannya yang mengayun kemudi dengan cara yang tak terbayangkan. Kata demi kata yang keluar dari bibirnya memang meninggalkan luka yang menganga, namun benih kesadaran bertumbuh subur di ladang jiwaku. Karat kemalasan direduksi sedemikian rupa hingga memancarkan kilap perubahan. Ya, semua itu berkat palu ketegasan. Tak memandang siapa, tak memandang apa. Semua ditempa hingga kilau. Satu persatu kebijakan dibuat. Masuk tepat pukul 7. Wajib bersua siswa tanpa alasan. Tak ada grup yang berkumpul ketika tugas sedang berlangsung. Semua dibongkar tanpa ampun. Sungguh mencipta bara dalam dada. Tak pernah sekalipun layar ingatanku menangkap bayangan badai seperti ini. Karena bertahun-tahun berlayar dalam kenyamanan dan buayan itu, membuatku lupa bahwa masih ada sosok yang mampu mengguncang ombak dan mengubah arah angin. Suatu hari, lentera senja membimbingku dalam sebuah kontemplasi. Kuputar semua film dalam rekaman pikiran. Satu persatu kutonton film itu. Tiba-tiba, masuklah sebuah kisah di mana seorang wanita yang merupakan seorang pecinta kesendirian dipaksa melebur dengan dunia. Menyeret sang penyendiri ke dalam sorotan lampu. Ia dipaksa menari di tengah keramaian, berpuisi di depan halayak, bermain peran di panggung teater, dan segala yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia tercekik keadaan yang tak bisa dihindari. Mula-mula ia tertatih. Pikirnya itu demi memuaskan hasrat sang diktator. Jatuh dan bangun sudah menjadi sahabatnya dalam perjalanan. Ia hendak menyerah, namun prinsip membumbung tinggi di angkasa filosofis. Dia berseluncur di berbagai jejaring daring, membaca berbagai manuskrip ilahi, mencerna karya tangan bertinta para pecinta seni, demi sebuah prestasi yang tak pernah dia yakini ada. Segalanya menekan. Hampir setiap malam wanita itu berkawan tangis. Dalam kesendirian ia berkisah kepada bantal, kepada kamar, segala yang dilaluinya sejak fajar berlayar hingga senja berlabuh. Namun tak satu pun tahu lukisan emosinya. Dia adalah aku, korban ketegasan. Kebencianku menjulang tinggi. Puncaknya tertutup amarah. Namun, ketika kupungut puing-puing ingatan yang jatuh dan kusatukan dalam cerita yang utuh, tiba-tiba aku tersentak. Perlahan, seperti tetesan air yang menaklukkan batu karang, perubahan tak terlihat telah melumatkan monolit inovasi di benakku. Aku benar-benar berubah. Aku pun telah bermetamorfosis dari kepompong yang hanya tinggal dalam ruang beku kreativitas menjadi kupu-kupu dengan sayap indah yang membentang di angkasa. Benar, semua berubah. Jiwa yang dulu keruh kini menjadi jernih bagai mata air di pegunungan, sementara raga yang lesu kini menjadi segar bagai pohon yang baru bersemi.
Aku bukan lagi aku yang dulu. Aku yang berdiri hari ini adalah seorang wanita yang memiliki segudang ide dan tiap langkahku meninggalkan jejak kreativitas. Segala hal yang kudengar mampu diracik menjadi ramuan ide dan tak ada yang tertinggal, seolah melekat kuat dalam atma. Orang-orang terdekat hingga yang tak kukenal seketika menyelami saat bersemuka. Ada rasa bangga juga kagum. Apa yang tidak kau bisa, kata orang-orang. Membaca puisi, bermain peran, monolog, bermain musik. Apa yang tidak kau bisa? Tanya mereka sekali lagi. Bahkan beberapa anak dititipkan khusus padaku, agar air kebajikan dialirkan kepada mereka, seolah aku adalah manusia yang paling sempurna. Semua itu diputar di kepalaku tanpa jeda. Seketika, noda malu pun menjalar, bak racun yang meresap ke dalam setiap pori. Aku yang selama ini bersembunyi di balik jubah korban, ternyata adalah dalang dari sandiwara yang memalukan. Kutanya diriku, mengapa kau begitu? Mataku tertutup rapat dan telingaku terbuka lebar. Kupikir Tuhan menciptakan telinga lebih penting dari mata, jawabku. Padahal semuanya sama, hanya aku yang terlalu bodoh, sambungku. Ternyata aku lebih suka berdiam dalam gua kenyamanan, tuli akan gemuruh badai perubahan, dan hanya mendengarkan bisikan angin jahat yang meramalkan runtuhnya menara ketegasan. Namun, tirai ilusi telah tersingkap. Tak ada lagi bisikan dusta, bagaikan halaman buku yang terbuka di hadapan pembacanya. Kisah nyata terungkap tanpa rekayasa. Api kebencian padam, embun cinta pun membasahi jiwa. Dia yang dulu kupikir perusak ketenangan, ternyata seorang pencipta perubahan, melalui ketegasan, melalui cinta, melalui harap. Dia yang kukira penjahat dalam cerita hidupku, ternyata seorang protagonis dan akulah penjahatnya, yang selalu menilai lewat telinga dan menutup mata terhadap segala realitas, yang merancangkan hal cacat baginya hanya untuk menutupi kecacatanku. Semua telah terbuka, rasa malu merebak, juga rasa tertuduh melesat. Aku sadar, lalu kesadaranku menjelma harap. Semoga ketegasannya menjadi pedang cahaya yang menembus setiap jiwa, membawa perubahan yang gemilang. Semoga sang Khalik mengaruniakannya sayap baja, agar melalui ketegasannya ia mampu melewati gunung kebencian dan ngarai kebodohan yang terjal. Semoga benih ketegasannya tetap ditanam di tanah kesabaran dan berbuah panen perubahan yang menakjubkan. Jika ada yang lebih indah daripada ketegasan itu sendiri, maka dialah, karena dialah segala sesuatu bermula, dan dari dialah segala perubahan terjadi.